Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah show yang berjudul Mens Rea. Menurut saya, setelah menonton dan menyimak tentang komedi special show yaitu Mens Rea, di sini yang bisa saya simpulkan, Panji dengan Mens Rea-nya, dia mencoba menantang batasan-batasan apa yang boleh disampaikan dan apa yang tidak boleh disampaikan. Panji di sini cukup berani dengan mengkritik politik dan tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia. Dengan melalui materi komedinya, dengan ini juga banyak pihak-pihak yang merasa keberatan dengan show materi komedi yang dibawakan oleh Panji. Mungkin kita perlu belajar jadi penonton yang lebih dewasa. Dewasa bukan berarti kita setuju dengan materi Panji. Tapi, dewasa buat kita bisa lebih dulu mendengarkan apa arti dari materi yang bisa diambil sisi positifnya, betapa pentingnya kita bisa berbenah diri masing-masing untuk kemajuan negara kita dan membuka mata publik lewat Mens Rea. Panji Pragiwaksono, seorang komedian yang sekarang menghebohkan media sosial dengan lewat pertunjukan stand up-nya yang diberi judul Mens Rea. Pertunjukan ini bukan ramai karena lucunya, tapi karena kritiknya. Dalam materinya, Panji secara terbuka terang-terangan mengkritik dan menyindir figur publik, termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming Raka. Lewat satire politiknya dan kritik sosial, tak lama setelah itu, dua organisasi besar melaporkan Panji ke polisi atas dugaan penghinaan, fitnah, dan provokasi dari tayangan Mens Rea. Panji berulang kali menegaskan kalimat "menurut keyakinan saya". Dalam hukum pidana, ini bukan sekedar kalimat biasa, opini atau keyakinan pribadi. Hal ini tidak bisa diuji benar atau salahnya secara objektif selama tidak memuat fitnah atau informasi bohong. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat dan menurut keyakinan saya tentang krisisnya Venezuela. Dari beberapa berita yang saya baca dan saya lihat, bahwa Venezuela dulunya adalah negara terkaya di Amerika Selatan, yang dulunya punya cadangan minyak yang sangat berlimpah. Negara Venezuela adalah negara yang sudah berdiri kurang lebih 200 tahun. Menurut keyakinan saya, berikut kejatuhan negara Venezuela, krisis ekonomi yang melanda Venezuela sudah ada sejak beberapa dekade terakhir. Yang mulai dari masa pemerintahan Hugo Chavez pada tahun 1999, dulunya negara Venezuela adalah negara produsen minyak terbesar kedua di dunia. Dari besarnya pembangunan dan pengembangan negara ini mulai dari tahun 1999 pada Presiden Hugo Chavez membuat kebijakan subsidi besar-besaran, jadi harga BBM menjadi sangat murah dan hingga hampir gratis. Hal inilah yang membuat minyak Venezuela menjadi diseludupkan ke luar negeri sehingga 100 barel per hari. Membuat subsidi listrik besar-besaran yang membuat PBD negaranya menjadi terkuras 10%. Venezuela memiliki inflasi
tertinggi di dunia, Maduro hingga sekarang menjadi buronan sehingga bounty-nya mencapai 50 juta US dollar. Dengan banyak tuduhan yang telah dilakukan dan tertangkapnya pada tanggal 3 Januari 2026. Menurut keyakinan saya, kesamaan kasus krisis Venezuela dengan Indonesia sekarang ini hampir mirip. Yaitu, yang pertama, ketergantungan pada sumber daya alam seperti Venezuela yang sangat bergantungan dengan hasil minyak bumi, begitu juga dengan Indonesia yang sangat bergantung dengan batu bara dan minyak sawit. Yang kedua, penurunan mata uang yang bisa saja membuat krisis keuangan yang ada. Yang ketiga, tidak bisanya memanfaatkan hasil kekayaan bumi, sehingga seringkali yang membuat harga pangan sering melonjak. Begitu saja hal yang dapat saya simpulkan dari kasus krisis Venezuela dan hal kesamaan yang sedang dialami Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.